warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kalau hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dirahmatkan-rahmatnya serta hidayahnya sehingga dapat bertemu kembali dalam acara pengajian rutin malam Jumat Ratih Muhammadiyah Pasiratan. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembukaan waktu, kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, acara ini yaitu pengajian. Yang keempat, lain-lain. Yang kelima, penutup. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu basharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'syirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la taf'alu nafsun li nafsin syai'a fa amru yawma idin lillah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Oh iya iya. Jamaah rahimakumullah, langsung saja karena mungkin sebelumnya mohon maaf lah ya, karena di Lalah itu sekarang rutin pengajian di Lenggerang setiap malam Jumat, jadi mungkin agak terlambat panjenengan menunggu terlalu lama, tapi insya Allah ya menambah pahala kita semuanya, amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat serta salam semoga tetap juga tercurah kepada beliau junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kepada kita risalah al-Islam dan kita semuanya sebagai pengikutnya sekaligus sebagai penerus perjuangannya.
Perkenan pada malam hari ini kami akan mengambil tema yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan mari kita bersama-sama kita kaji bersama firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. Bagi yang membawa HP yang di dalamnya ada Al-Quran, silakan buka ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardimu auladakum fala junaha 'alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Jamaah majan rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa di dalam kita menerapkan ajaran agama Islam itu kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi manusia hidup itu mempunyai hak dan juga sekaligus mempunyai kewajiban. Dan sebagai pelajaran bagi kita ambil ibrah dari surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-233, di mana Allah di sini menerangkan bahwasanya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, bahwa seorang ibu itu hendaknya menyusui anaknya 2 tahun yang sempurna. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi ibu-ibu yang ingin atau berkehendak untuk menyempurnakan susuannya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, dan atas bapaknya atau orang tua laki-laki itu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, bertanggung jawab atas nafkah yang berupa makan dan sebagainya, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan juga pakaiannya secara baik. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidak dibebankan setiap nafs illa wus'aha, kecuali menurut kesanggupannya. La tudarra walidatun biwaladiha, jangan dimatorotkan seorang ibu oleh anaknya, wala mauludun lahu biwaladihi, dan juga seorang bapak oleh anaknya pula. Wa 'alal warisi mislu dzalik, dan atas ahli waris mempunyai kewajiban yang sama seperti itu. Fa in arada fisalan, dan jikalau menginginkan untuk menyapihnya, lantarodin minhuma, yang
didasarkan atas keridoan atas keduanya, wa tasyawurin, dan atas dasar musyawarah di antara keduanya, wala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, yaitu ibu bapaknya. Wa in aratum an tastardi'u auladakum, dan jikalau menginginkan kalian orang tua antas tardi'u auladakum, untuk menyusukan anak-anak kalian, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian, idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila mampu untuk memberikan upahnya dengan cara yang baik. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan ketahuilah olehmu semuanya bahwa sungguhnya Allah terhadap apa-apa yang kalian kerjakan itu maha melihat. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya betul-betul di dalam Islam itu diajarkan untuk bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Bahwa di sini dijelaskan seorang ibu itu hendaknya menyusui anaknya yang sempurna itu 2 tahun. Tapi dalam ayat yang lain juga ada yang 2,5 tahun. Ya. Nah, jadi di dalam Al-Quran ada yang 2 tahun dan ada yang 2,5 tahun. Dan ini di sini 2 tahun yang sempurna. Ini adalah pokok yang diajarkan melalui ayat ini. Kemudian kita harus tahu bahwa di sini mengajarkan kepada ibu sebuah kewajiban. Kewajiban seorang ibu terhadap anaknya, di mana diwajibkan seorang ibu itu untuk menyusui anaknya, dan diajarkan pula jika ingin yang sempurna di dalam menyusuinya itu 2 tahun. Jadi Al-Quran itu betul-betul mendidik dan mengajarkan berbagai macam permasalahan hidup yang di dalam ayat ini, termasuk bagi seorang ibu untuk bisa menyusui anaknya secara sempurna itu 2 tahun. Jadi 2 tahun yang sempurna. Tapi juga di sini dijelaskan pula bahwa ada kemungkinan bahwa sebelum menyusui 2 tahun penuh itu kemudian ada keinginan untuk menyapih. Karena apa? Karena memang Allah Maha tahu bahwa misalnya pasangan-pasangan yang masih produktif, ya, yang masih muda-muda itu biasanya kemudian lagi seneng-senengnya, apalagi yang kemudian yang membaca hadis tentang perbanyaklah anak-anak kamu, ya, karena dengan Rasulullah akan bangga dengan banyaknya umat, ya. Jadi itu dari situ kemudian bisa jadi belum 1 tahun sudah ada lagi, itu bisa saja, ya, itu. Makanya di sini ajaran itu bukan sifatnya paten, ya, bukan paten, akan tapi di sini ada dimungkinkan ada keinginan untuk menyapih sebelum menyusui 2 tahun. Tetapi di sini juga diajarkan kepada kita, terutama kaum bapak, ya, seorang bapak itu kewajibannya berbeda. Jadi seorang bapak itu berkewajiban untuk memberi nafkah atau bertanggung jawab terhadap ekonomi atau kehidupan, kelancaran hidup yang berkaitan dengan ekonomi atau nafkah.
Maka di sini dijelaskan rizquhuna wa kiswatuhuna bil ma'ruf, yaitu rizkinya dan juga pakaiannya semuanya itu menjadi pertanggungjawaban seorang bapak. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidak dibebankan oleh Allah kepada nafs kecuali menurut kadar kesanggupan masing-masing atau kadar kesanggupannya. Jadi misalnya ini seorang bapak yang kesehariannya mungkin sebagai pedagang apalah, kemudian penghasilannya sekedar mungkin ada yang satu hari 100.000, ada yang satu hari itu 200.000, ada yang 75.000, padahal profesinya sama sebagai pedagang. Nah, kemudian sampainya juga ke rumah juga berbeda-beda. Nah, karena di sini disebutkan bahwa di dalam Islam itu Allah tegaskan membebani seseorang itu menurut kesanggupannya, maka kedua belah pihak harus saling mengerti dan saling menyadari. Jadi antara suami dan istri itu harus saling mengerti dan saling menyadari. Istilahnya rizki itu datang dari Allah, yang melapangkan dan menyempitkan itu juga Allah, dan kita sebagai orang yang beriman itu harus tawakal, harus qanaah. Qanaah itu adalah menerima sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah dan bersyukur atas pemberian Allah. Jadi kalau kita tidak bisa qanaah, maka akhirnya kita akan menjadi kufur nikmat, akan bisa menjadi kufur nikmat. Karena itulah maka di sini pula diajarkan betapa antara suami dan istri itu harus memiliki kemauan yang searah, yaitu di antara keduanya, baik suami maupun istri, harus menyadari bahwa Allah perintahkan di sini dalam hal mendidik dan membina anak pun, antara suami dan istri harus bermusyawarah, termasuk di dalamnya tentang menyusui. Menyusui saja yang sudah jelas diajarkan oleh Allah di sini 2 tahun yang sempurna. Kemudian Allah juga menyadari bahwa Allah itu maha tahu segalanya, di mana manusia itu kondisinya tidak sama, maka ada kemungkinan yang itu kan waktu yang dilarang bercampur antara suami istri itu kan, suami istri itu kan ada waktu-waktu tertentu ya. Di luar waktu yang sudah dilarang itu kan diperbolehkan. Nah, karena adanya hubungan suami istri itu memungkinkan adanya terjadi pembuahan, maka meskipun sudah ditetapkan di sini 2 tahun yang sempurna, Allah itu memberikan semacam kelonggaran, semacam kelonggaran di sini, di mana dijelaskan bahwa ketika keduanya ingin menyapihnya dengan dasar keridhaan antara keduanya, yaitu suami dan istri, dengan jalan bermusyawarah, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jadi orang Islam itu betul-betul diajarkan untuk bermusyawarah, tasyawur, saling bermusyawarah. Jadi antara ibu dan bapak, ya lebih-lebih sekali lagi bagi yang pasangan-pasangan yang mungkin masih muda, yang dimungkinkan sebelum menyusui sampai 2 tahun itu sudah ada kemauan untuk menyapihnya, itu silahkan saja, tidak dilarang di dalam agama Islam. Diberi kelonggaran untuk menyapih sebelum 2 tahun dengan cara
bermusyawarah berdasarkan kesepakatan. Maka ketika keduanya sudah sepakat untuk menyapihnya, maka meskipun belum disusui 2 tahun boleh menyapihnya. Biasanya itu karena sudah terjadi hubungan, kemudian lebih-lebih sudah membuahkan hasil, akhirnya mau tidak mau itu harus disapih istilahnya. Jadi mungkin baru 1 tahun lebih sedikit sudah harus berhenti menyusu dari ibunya dengan jalan susu sambung. Ini diperbolehkan di dalam agama Islam. Tapi yaitu tidak berdasarkan atas kemauan sepihak, suami saja atau istri saja, harus berdasarkan kemauan atas keduanya. Kemudian lanjutan dari ayat tadi, la tudorro walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladihi. Tidak boleh dimadorotkan seorang ibu oleh anaknya, dan tidak pula boleh dimadorotkan seorang bapak oleh anaknya. Jadi di sini diajarkan kepada seorang anak yang sudah diberi kebaikan oleh orang tuanya untuk menyakiti, dalam arti tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Jadi memberi sesuatu yang tidak disukai oleh orang tuanya, atau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh kedua orang tuanya. Jadi di sini maka kata-kata di sini jangan sampai dimadorotkan seorang ibu oleh anaknya, dan jangan pula seorang bapak oleh anaknya pula. Jadi jelas di sini bahwa seorang anak itu sesudah ibu dan bapaknya itu melakukan kebaikan untuk dirinya, maka seorang anak harus berbalas dengan kebaikan pula. Maka tidak ada sebuah hak bagi seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban. Jadi tidak mungkin seorang menuntut hak, seorang anak menuntut hak terhadap orang tua ketika dia tidak melakukan kewajibannya terhadap orang tua. Jadi apa yang dikehendaki orang tua hendaknya ia ikuti. Nah, ketika apa yang dikehendaki orang tua itu biasa selalu dia tentang atau dia tidak menurutkan, itu berarti dia memadorotkan kepada kedua orang tuanya, atau tidak menjadikan orang tua itu merasa senang atau tentram, tapi sebaliknya membuat orang tua banyak berkeluh kesah, membuat orang tuanya itu banyak susah, karena ulah dari anaknya. Maka di sini diajarkan oleh Islam agar supaya anak itu tidak menyakiti kedua orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu sendiri tadi di dalam ayat yang awal itu sudah dijelaskan bahwa di situ anak sudah dibuat begitu baik oleh kedua orang tuanya, dicukupi nafkahnya, disusui selama 2 tahun. Yang disebutkan di sini kan cuma disusui 2 tahun, tapi kebaikan ibu selain menyusui kan banyak sekali, ya. Kenapa kok yang disebutkan itu hanya susuan di sini yang 2 tahun itu? Karena ini hanya sebagai sebagai pelajaran saja kepada kita semuanya, supaya kita tahu, ya, tentang kebaikan ibu, tentang kebaikan bapak. Dan di sini dituntut seorang anak setelah dibuat baik oleh orang tuanya, maka kembali menjadikan kebaikan kepada kedua orang
orang tuanya. Jadi kalau misalnya ada anak kemudian senang melihat ibunya menangis, bapaknya menangis, ya, bapaknya mengelus-elus dada, itu berarti dia tidak menyenangkan kepada kedua orang tua. Ketika dia tidak menyenangkan kepada kedua orang tua, maka hak yang lain pun tidak mesti harus dipenuhi. Karena apa? Karena kewajibannya tidak dipenuhi. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang bapak tidak dengan terus apalagi berusaha ikut membantu ngobati yang enggak, ya, nunggu yang enggak, ya. Tapi ketika sudah meninggal, ribut apa? Ribut menuntut hak sebagai ahli waris. Nah, maka di sini dijelaskan wa alal warisi mislu dzalik, dan atas ahli waris mempunyai kewajiban yang sama terhadap orang yang mempunyai harta yang dia punya hak waris, termasuk mungkin bapaknya, mungkin uaknya atau pakdenya dan lain sebagainya, ya. Saudaranya, ya. Kita punya saudara laki-laki itu kan punya hak waris. Saudara sekandung, sebapak, seibu punya hak waris atas saudaranya yang meninggal, baik seibu, sebapak, atau seibu saja atau sebapak saja misalnya. Itu punya hak waris. Tapi ketika dia belum meninggal, dia sama mempunyai hak yang sama dengan seorang anak yang sudah dibuat baik oleh orang tuanya ini, yaitu berhak berbuat baik terhadap orang-orang yang di dalamnya ia punya hak waris. Jadi bukan hanya menantikan kayak mengkuanger Pak Dene yang meninggal tak kayane nyong ya oleh bagian sing mandan lumayan di anan. Malah ngarep-arepe kepengin bagian meninggal. Padahal dia memiliki kewajiban yang sama dari anak-anaknya misalnya, yaitu kewajiban untuk tidak memadorotkan orang yang di dalamnya ia punya hak waris. Jadi jangan menganggap Islam itu sembarangan. Islam itu tidak sembarangan menentukan orang-orang yang punya hak waris itu. Di dalam hak waris itu, orang yang punya hak waris memiliki kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk membuat senang, kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang yang di dalamnya ia punya hak waris. Makanya tadi saya sampaikan bahwa tema pada malam hari ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seorang ahli waris yang tidak melakukan kewajibannya sebagai ahli waris tidak berhak untuk menuntut haknya. Jadi misalnya saudaranya yang kaya meninggal, misalnya saudara laki-laki, dia punya lagi saudara perempuan hanya berdua, ya, misalnya. Nah, saudara perempuan itu punya hak waris 2/3 dari harta yang ditinggal oleh saudaranya. Ya. Kemudian saudara laki-laki mempunyai hak waris setengah dari harta yang ditinggalkannya. Nah, kemudian saudaranya itu salah satunya, baik atau saudara yang lakinya apa perempuannya, tidak peduli waktu yang dia punya hak waris itu, waktu lagi sakit, waktu lagi menderita, istilahnya sudah tidur ya di situ, berak ya di situ, kencing ya di situ. Ini dibiarkan saja, tidak peduli, ya. Padahal tidak punya anak, hanya punya saudara saja. Nah, ini tiba-tiba ada orang lain yang peduli, kemudian di rumah dan lain sebagainya. Nah, ketika masih sadar dia, orang yang kaya itu masih sadar, kemudian
kemudian dia hibahkan hartanya mungkin, ya. Meski hibah itu ada batasnya, ya. Meski hibah itu ada batasnya, kemudian sebagian dia hibahkan, ya. Karena apa? Karena dia merasa diperhatikan oleh orang yang sebetulnya bukan ahli waris. Nah, maka ia hibahkan, dan hibah itu tidak boleh melebihi sepertiga. Ya, jadi hibah itu tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Jadi begitu Islam itu apa saja itu serba diatur. Ya. Nah kemudian ketetapan Allah di dalam mawaris itu hendaknya juga diterima, ya. Sebab ada orang yang orang Islam kemudian ya beribadah juga, ya. Tapi maunya bagi waris ya semuanya sendiri. Misalnya tadi lah ya, saudara perempuan 2/3. Kalau saudara perempuannya 2, itu berarti berserikat dalam 2/3. Nah kemudian kalau saudara laki-lakinya 1, berarti laki-lakinya dapat setengah, saudara perempuannya dapat 2/3, tapi dibagi 2. Itu biasanya nanti kalau terjadi aturan yang tidak pas, dalam arti tidak pas itu kan cara mengaturnya di dalam fikih itu kan pecahan meskipun bukan di mawaris itu kan, kalau di sekolahan itu antara pembilang dan penyebut itu kalau harus disamakan dulu, ya. Disamakan apanya? Penyebutnya, ya. Jadi disamakan. 1/2 dan 2/3, 3 dan 2 kan tidak sama. Nah itu dijadikan per 6 misalnya. Nah jadi sama. Jadi nanti 1/3 tiganya, 1-nya dikalikan setengahnya, berarti 1-nya dikalikan 3, ya, karena 2 kan dikalikan 3, 1-nya dikalikan 3, berarti 3/6. Setengahnya nilainya 3/6. Kemudian 2/3-nya berubah menjadi 3 kali 2 berarti 4/6. Nah, itu. Jadi kemudian 3/6 dengan 4/6 itu kan menjadi 7/6, ya. Nah itu nanti ada namanya sendiri itu dalam fikih, ya. Jadi itu namanya keseluruhan harta itu kan berarti 6/6, ya. Iya, harusnya 6/6, ya. Tapi karena ini untuk menyamakan penyebutnya itu menjadi 7/6, maka nanti caranya itu disebutkan di dalam fikih itu dibagi 7, dibagi 7 dulu. Nah, dibagi 7 dulu. Jadi setelah dibagi 7 nanti baru dibagi sesuai dengan prosentase yang harus dia terima, gitu. Jadi memang mawaris itu pelik lah. Makanya orang Islam sendiri jarang sekali ada yang paham terhadap faraid ini atau mawarisnya. Makanya sekali lagi terutama bagi yang masih muda-muda ini yang mempunyai otaknya masih cemerlang itu, ya, Al-Quran itu betul-betul harus dipelajari. Sebab teriak-teriak mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang harus kita ikuti, tapi tidak pernah mau menggali apa isinya, ya sama saja bohong. Sama saja bohong pada orang-orang yang biasa setiap hari puji-pujian kitab Quran panutan kawulo, tapi maca Quran setiap hari tidak pernah maca, apalagi membaca tafsirnya, ya. Terjemahnya pun tidak pernah dibaca sampai khotam berkali-kali, tapi tidak pernah membaca terjemahnya acan, ya. Tapi nyanyiannya kitab Quran panutan kawula. Mungkin apa enggak ini? Ya tidak mungkin lah. Mau manut, tahu saja tidak. Kok mau manut, ya tidak mungkin, boh. Gini, boten. Nah, makanya
Kalau kita mau mengikuti ya otomatis kita harus tahu apa isinya. Wong perintahnya juga harus kita tahu, perintahnya apa saja, larangannya juga kita harus tahu. Larangannya tidak pernah tahu, ya. Ketika dijelaskan ini loh Al-Quran mengatakan seperti ini, ya, dia tidak mau menerima. Karena apa? Karena kata Al-Quran itu bertolak belakang dengan kebiasaannya atau kesenangannya, ya. Maka berita yang datang dari Al-Quran dia tolak, ya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kesenangannya. Kemudian ujarnya, lah kata wong Salafi, lah kata wong Muhammadiyah, lah kata wong. Nah, itu seperti itu. Misalnya seperti itu. Nah, karena apa? Karena dia beribadah, dia bukan berdasarkan kepada pengetahuan yang diambil dari sumbernya. Nah, itu. Maka kesalahan fatal akibat daripada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ya, maka sering saya sampaikan bahwa ketika kita menyadari bahwa kita orang Islam, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk kita itu menggali pengetahuan-pengetahuan dari terutama pokok ajarannya yaitu Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Jadi tidak mudah sekedar mengaku saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka dari itu di dalam awal-awal surat Al-Baqarah kan dikatakan wa minan nasi mayyaqulu amana billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang berkata saya beriman kepada Allah dan hari kemudian wa ma hum bimu'minin, tapi bukan dia termasuk orang yang beriman, ya. Kalau Allah mengatakan begitu kan pasti ada, ya bangga. Kalau Allah mengatakan seperti itu berarti pasti ada, dan mungkin bukan sekedar ada, banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi padahal dia menurut kriteria yang dibutuhkan oleh Allah tidak termasuk orang yang beriman. Maka dalam sebuah ungkapan itu mungkin saya pernah menyampaikan juga dan pernah disampaikan oleh Pak Ustadz Safin itu dulu yang ada istilah rajulun la yadri wa la yadri wa huwa la yadri. Seorang lelaki yang dia itu tidak berpengetahuan tapi dia tidak menyadari bahwa dia tidak berpengetahuan. Maka apa? Untuk belajar tidak mau. Dia merasa sudah pintar. Nah, itu namanya rajulun la yadri wa la yadri wa huwa la yadri. Tapi yang baik itu adalah rajulun la yadri wa yadri wa huwa la yadri, yaitu seorang yang tahu bahwa dia masih kurang pengetahuan, maka dia rajin belajar. Nah, itu. Seperti itulah apa yang harus kita lakukan. Dan di sini sekali lagi kembali kepada permasalahan yang saya sampaikan, yaitu bahwa kita sebagai seorang anak dari seorang orang tua, dari dua orang tua, ya, baik anak yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, maupun anak yang mungkin masih sendirian, belum berumah tangga, itu memiliki kewajiban terhadap orang tua yang sama. Nah, ketika orang tua sudah meninggal, bukan berakhir kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Maka kami pesankan kepada panjenengan semuanya yang masih punya dua orang tua, itu berhati-hatilah, ya. Dan bersyukurlah, ya. Bersyukurlah kalian yang masih punya kedua orang tua, atau masih ada salah satu di antara orang tua, baik bapak maupun ibu. Kemudian saya berpesan, karena saya sudah tidak ada satupun dari kedua orang tua itu
yang mungkin saya tinggal penyesalan ya sekarang, karena mungkin dulu tidak begitu bisa menjalankan tugasnya seorang anak ya. Itu saya pesan wanti-wanti kepada panjenengan yang masih punya kesempatan karena masih punya kedua orang tua, tolong ya jaga amanat daripada Allah, kewajiban kamu terhadap orang tua. Jangan sampai menyesal ketika nanti orang tua sudah tidak ada. Sebab penyesalan di kemudian hari itu tidak berguna. Sesal dahulu pendapatan karena sesal kemudian tidak berguna. Sekarang kalau seperti saya tinggal penyesalan, mungkin ya bukan berarti tidak melaksanakan kewajiban keseluruhan tidak, tapi kadang-kadang pernah mengecewakan. Sampai sekarang masih ingat, oh dulu saya pernah mengecewakan orang tuanya. Nah sekarang paling saya bisanya menangis, mendoakan, memohonkan ampun dan seterusnya ya. Tapi itu pun bagian dari kewajiban. Mudah-mudahan dengan tangisan kita untuk kedua orang tua kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal lengah daripada mendoakan kedua orang tuanya. Kalau bisa sampai menangis, dan kalau bisa ketika waktu-waktu yang mustajab ya, waktu-waktu yang kebanyakan orang tidak lagi pada bangun, panjenengan bangun, tapi di situ di dalamnya panjenengan memohon untuk kedua orang tuanya sampai menangis, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, terutama yang sudah mati, yang sudah tidak bisa lagi berbuat baik secara dohiriyah atau duniawi. Jadi itulah ajaran yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, yaitu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bagi kita sebagai makhluk Allah yang sudah dihidupkan oleh Allah dengan sebuah resep yang sudah ditentukan, yaitu Al-Quranul Karim, dan melalui Rasulullah sebagai uswah hasanah yang dengan melihat membaca hadis-hadisnya, kemudian kita tahu bagaimana dan apa saja yang menjadi kebiasaan Rasulullah, itu hendaknya kita indahkan. Jangan sampai seorang muslim yang rajin ngaji, kemudian ingin masuk surga, kemudian tapi amal solihnya itu terbatas pada wajib-wajibnya saja ya. Sunnahnya sangat jarang, rawatib saja yang ada, yang muakkad saja ada berapa rakaat ya. Itu panjenengan lewatkan begitu saja ya. Memang sunnah itu tidak wajib ya, namanya saja sunnah tidak wajib. Tapi kalau kita bisa melakukan semuanya ya kenapa tidak ya. Tapi kalau tidak bisa ya tidak berdosa. Tapi kalau bisa dan kita mampu mengistiqomahkan hal-hal yang sunnah, ya lebih baik tetap ya, itu. Yang penting kita tidak punya iktikad bahwa ini kalau tidak dilakukan itu menjadi berdosa. Ketika kita menganggap wajib terhadap atau untuk diri sendiri, tapi kemudian menganggap kalau tidak dilakukan berdosa, itu baru salah. Tapi kalau hanya mewajibkan untuk diri sendiri ya, karena ingin mengistiqomahkan sunnah ya, kemudian ketika ketinggalan kita merasa seperti kehilangan apalah begitu, ya boleh-boleh saja, malah itu yang baik gitu. Jadi begitulah Islam mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada kita, dan yang malam hari ini kami sampaikan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban kita semuanya, baik terhadap kerabat kita maupun terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.